EA per L. EA per L. Nol, 4 EI per L. D1, D2 sama dengan 0. Dan 0 dikurangi dengan 0 minus WL kuadrat per 12. Ini adalah persamaan keseimbangan setelah kita isikan nilai-nilai yang kita peroleh barusan. Ya. Dan ini kalau kita selesaikan akan kita dapatkan D1 dan D2. Ya. Ini karena diagonal begini bisa langsung diselesaikan. Ini mestinya angkanya yang atas itu hasilnya 0 kan ya. EA per L kali D1 sama dengan 0, jadi 0. Yang bawah itu 4 EI per L kali D2 sama dengan positif, WL kuadrat per 12. Jadi D2-nya, L-nya pindah ke sana, jadi WL pangkat 3 per 48 EI ya. Jadi ini hasilnya begitu ya. Karena ini sudah terpisah ya. Jadi bisa diselesaikan satu persatu, kita dapatkan deformasi. Ini nilainya juga sama seperti apa yang sudah kita hitung di metode kekakuan yang lalu. Nah, di metode kekakuan langsung, ini proses di tingkat struktur ini kita kembalikan lagi ke elemen. Jadi D1, D2 ini adalah perpindahan struktur, labelnya masih besar ya. D1-nya perpindahan ke sana, ke kanan dari titik B. Jadi titik B tidak bergeser ke kanan, hanya 0. Tapi titik B mengalami rotasi sebesar WL pangkat 3 per 48 EI. Ini perpindahan struktur. Elemennya, elemen AB ini yang masih tergambar di sini, juga mengalami perpindahan. Ya. Oke, berapa besar perpindahan D1, D2, dan D3 ini? Kalau saya tanya. Harusnya perpindahan elemen ini. Kalau dibandingkan dengan strukturnya, harusnya D kecil satunya berapa? Nilainya. Akibat beban yang bekerja. 0. Ini 0 semua. Karena AB ini, elemen AB ini adanya di ujung A itu jepit, maka D1-nya itu pasti 0, D2-nya juga pasti 0, D3-nya juga pasti 0. Ya. Jadi vektor D untuk elemen AB, D ini perpindahan, sama dengan D ini juga perpindahan, tapi ini D besar struktur, ini D kecil ada indeksnya, jadi ini perpindahan elemen AB itu, isinya adalah D1, D2, D3-nya 0, begitu, D4, D4-nya itu sama dengan D1 struktur, jadi tinggal baca aja, D4 ini hasilnya sama dengan D1 di sini, kebetulan angkanya 0. Ya. D5-nya tidak ada di struktur karena ini tumpuan, keluarnya 0 ya. D6 rotasi itu sama dengan D2-nya struktur, jadi di sini WL pangkat 3 per 48 EI. Ya. Jadi elemen AB punya 6 perpindahan, di mana nilai-nilainya diambil dari perpindahan yang sama di strukturnya. Jadi tinggal pindahkan. Ya. Jadi setelah perpindahan struktur diperoleh, kita pindahkan perpindahan itu ke perpindahan elemen. Perpindahan elemen selalu ada 6. Ya. Selalu ada 6, meskipun ada yang 0. Ya. Isinya. Gitu. Ini 3-nya punya pangkat ini ya. Nah, setelah perpindahan elemen kita peroleh, kita bisa terapkan persamaan keseimbangan untuk tingkat elemen. Sudah habis. Di sini lagi saja ya. Jadi di tingkat elemen, tadi persamaan keseimbangan sudah saya tuliskan. Bentuknya sama persis seperti yang di situ. Jadi di tingkat elemen bentuknya adalah K kecil kali D kecil sama dengan F kurangi F0, di mana semua hurufnya huruf kecil untuk mewakili elemen. Ini matriks kekakuan elemen, sudah ada yang ini, 6 kali 6.
Ini D perpindahan barusan kita peroleh. Ada semua nilainya diperoleh dari perpindahan struktur. Kita isikan ke sini. Gaya di ujung-ujung ini itu yang kita belum ketahui. F ini kan gaya-gaya di ujung ini yang sesuai dengan masing-masing derajat kebebasan ya. Itu belum diketahui. F0 sudah ada dari tadi ini. Yang kita kita ambil dari tabel dengan membuat tumpuan jepit di elemen AB. Jadi F0-nya sudah ada. Yang belum ada itu F. Jadi kita bisa selesaikan untuk F. Kalau begitu F sama dengan K kali D. Pindah sana tambah F0 ya. Ada berapa F-nya nanti mestinya? Ada berapa F-nya isinya? 6. Ada 6 mestinya karena K-nya 6 kali 6, D-nya ini ada 6. 6 kali 1, F0-nya juga 6 kali 1, F-nya mestinya 6 kali 1. F ini sama seperti F ini, itu adalah gaya-gaya yang sesuai dengan derajat kebebasan. Karena di tingkat elemen sesuai dengan derajat kebebasan ini. Nah, kalau ini kita hitung, ini akan repot kalau ngitungnya satu-satu, karena K-nya 6 kali 6, nanti mungkin dengan pertolongan matriks dengan Excel atau MATLAB, Anda harus mengkalikan ini. 6 kali 6 ini dikalikan dengan yang begini. Mungkin nggak terlalu susah karena banyak nolnya ya. Ya, boleh saja kita coba ya. Coba, mudah-mudahan beres. K kali D. Ini semua nilainya 0 kecuali yang nomor 6 ya. Jadi nanti kalau kita kalikan K ini, dikalikan dengan D ini, yang baris pertama ini isinya EA per L kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0, minus EA per L kali 0. Terus ini apa? 0 kalikan 0 lagi, masih yang kelima. Yang keenamnya 0 dikalikan WL pangkat 3 per 48 EI. Jadi hasilnya 0 semua ya. Dari F0-nya juga 0, jadi yang pertamanya 0 ya. Terus baris kedua, ini kalinya 0, kali 0, kali 0, kali 0, kali 0. Yang ini yang enggak ya. 6 EI per L kuadrat dikalikan WL pangkat 3 per 48 EI. Jadi berapa tuh? EI-nya habis, tinggal WL. Di atasnya WL. Pangkat 3 dengan kuadrat habis. Di sini ada 6, di situ ada 48. Jadi 1/8. Per 8 itu dari perkalian K kali D-nya saja dulu. Kemudian ditambah dengan F0-nya ada WL per 2 ya. Tambah WL per 2 ya. Ya, ini nggak terlalu susah kebetulan karena banyak nolnya, kita kerjakan saja. Baris ketiga juga demikian, ini kali 0 semua kecuali yang ini, 2 EI per L dikalikan WL pangkat 3 per 48 EI, jadi WL-nya jadi kuadrat ya. WL kuadrat per, di sini ada 2, di situ bagi 48, EI-nya habis, jadi 24. Kemudian dari F0-nya ditambah WL kuadrat per 12. Begitu. Yang keempat, semua kali 0 ditambah 0 kali itu jadi 0 lagi. Dan dari F0-nya juga 0 yang keempat. Yang keempatnya isinya 0. Yang kelima, ini minus 6 EI per L kuadrat kalikan yang itu, jadi minusnya yang ini. Min WL per 8 jadinya. Dari sini ada tambah WL per 2. Dan yang baris terakhir, semua kali 0, 4 ini saja dikalikan WL pangkat 3 per 48 EI, jadinya W, L pangkat 3 dengan L, jadi masih ada L kuadrat. Terus di situ 4, di sini 48, jadi per 12 ya. Itu perkalian K kali D-nya. Terus ada kurang WL kuadrat per 12 lagi dari F0-nya. Ini kalau dihitung, ini sudah ya, sudah dari tadi. Tingkat struktur sudah kita tinggalkan tadi. Ini kalau diselesaikan 0, ini 1/8 dengan setengah, 5/8 WL. 1/24 tambah 1/12 itu
berapa? 1/24 tambah 2/24, 3/24, 1/8 ya. 1/8 WL kuadrat. Ini tetap 0. Ini setengah kurangi 1/8, jadinya 3/8 WL. Dan ini 0 ya, habis. Nah, ini adalah gaya-gaya ujung di elemen AB. Elemen AB-nya seperti ini, jadi kalau saya harus gambar gaya-gaya ujungnya, kalau saya harus menggambar gaya-gaya ujung elemen AB, urutan nomor satunya horizontal, tapi horizontalnya 0 di sini ya. Nomor 2-nya vertikal, 5/8 WL. Ini gaya-gaya ujungnya. Terus nomor 3-nya momen. Ini positifnya berlawanan putaran jarum jam. Ini WL kuadrat per 8. Kemudian nomor 4-nya yang ini horizontal juga 0. Nomor 5-nya vertikal 3/8 WL. Dan nomor 6-nya momen juga 0 ya. Jadi gaya-gaya ujung dari elemen AB dari angka ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, apa ini yang tergambar di sini? Ya, ini adalah gaya-gaya yang ada di ujung elemen AB pada struktur kita tadi ya. Pada struktur kita yang ini ya. Oke, kalau begitu yang ini apa namanya? Di struktur. RAY, Pak. Reaksi vertikal di A ya. Langsung kita dapatkan di sini. Ini MA mestinya. Ini RB ya. Jadi reaksi-reaksi langsung muncul dari ujung-ujung elemen ini. Oke, nah begitu prosedur metode kekakuan untuk struktur apapun. Ya, ini kita pakai struktur yang paling sederhana, elemennya baru 1 ya. Jadi kira-kira demikian. Pertama, matriks kekakuan disusun dari elemen, vektor beban juga disusun dari elemen. Setelah itu kita selesaikan persamaan keseimbangan struktur di tingkat struktur, lalu kembalikan perpindahannya ke elemen, masukkan nilainya ke persamaan keseimbangan elemen, dan kita langsung dapatkan gaya-gaya ujung elemen. Nah, ini kebetulan elemen ini dua-dua ujungnya adalah tumpuan. Ya. Nanti kalau kita punya struktur yang lain yang ujungnya bukan tumpuan, jadi misalnya gimana? Kayak yang tadi lah. Ini ya, A, B, C, D, begitu. Kalau AB, setelah di akhir kita dapatkan gaya-gaya ujungnya, begini, misalnya ini untuk elemen AB yang kolom ini, AB, 3 gaya ujung ini sama dengan reaksi di tumpuan yang ini nanti akhirnya. Tapi 3 gaya ujung yang ada di B, itu bukan reaksi, tapi ya gaya ujung ini. Jadi kalau Anda potong di sini, nah hasilnya tuh seperti ini. Potong elemennya, strukturnya tuh di sini, begini. Jadi ini memang gaya ujung, gaya dalam artinya ya. Jadi kalau nanti setelah ini harus menghitung gaya dalam, sebarannya cukup dihitung dari sini saja, tidak perlu menghitung seluruh struktur. Jadi di ujung elemen AB ada gaya-gaya begini, di tengah-tengahnya, ya tinggal buat aja potongan di tengahnya dari bagian yang ini. BC juga demikian, BC malah tidak ada tumpuan sama sekali. Kalau di yang begini, jadi semua gaya yang ada di ujung elemen BC itu semua adalah gaya-gaya ujung, gaya dalam. Ya. Gaya normalnya, gaya gesernya, dan momen lenturnya. Normalnya, gesernya, dan momen lentur di ujung C kalau baloknya dipotong di C. Untuk CD, kembali lagi, yang atasnya itu gaya-gaya dalam, sedangkan yang bawah karena dia ada di tumpuan jepit, gaya-gaya ujung yang ada di sini adalah reaksi di tumpuan D. Jadi ini F dari tingkat elemen ini bisa reaksi atau memang gaya dalam di ujung elemen itu. Jadi kita langsung mendapatkan gaya dalam, dan kalau sudah dapatkan gaya dalam di tingkat elemen, gaya dalam di tengah-tengahnya tinggal buat potongan dari elemen itu saja. Tidak perlu meninjau seluruh struktur. Nah, kira-kira demikian prosedur gambaran ilustrasi lah awal
dari metode kekakuan langsung. Komputer sangat sangat baik melakukan ini, pemetaan seperti ini. Sekali dikasih petanya dari program gitu, lihat nomor derajat kebebasan ini, lihat nomor derajat kebebasan elemen, bandingkan keduanya. Kalau 1 di sana jadi 4 di sini, K-nya K11 di sana jadi K44 di sini. Begitu seterusnya. Jadi petanya itu yang harus dibuat dulu. Kemudian setelah itu tinggal suruh komputernya. Komputer menyelesaikan seluruh urut-urutan pekerjaan ini, kita langsung dapatkan gaya dalam. Kalau di situ ada tumpuan, langsung dapat reaksi. Jadi nggak dipisah-pisahkan gaya dalam dan reaksi, langsung kita dapatkan. Kira-kira demikian ilustrasinya. Setelah ini ya kita perbesar strukturnya sedikit. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada yang? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika di batang AB tadi tidak ada gaya sama sekali, di tengah-tengah batang berarti F0 AB-nya, F0 kecil AB-nya pasti langsung 0 semua ya, Pak? Oh iya, kalau ini tidak ada apa-apa, 0 semua. Ya, mungkin adanya di tempat lain misalnya ya, di elemennya. Misalnya inilah ABC ini. Ada beban di BC-nya. Nah, nanti F0 BC-nya ada, F0 AB-nya sama F0 CD-nya 0 semua. Ya nggak apa-apa kan? Ininya 0, ya. Tapi akibat dari strukturnya, akibat perpindahan yang ini, nanti ada gaya ujungnya. Jadi F0 itu ada kalau ada beban di tengah bentang elemennya. Masih sama seperti yang lalu. Terima kasih, Pak. Ya.